مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita berada di tanggal 9 Muharram dan besok kita berada di tanggal 10 Muharram. Satu pelajaran penting dari tanggal itu adalah 10 Muharram adalah tanggal di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran musuh Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah sekian puluh tahun beliau berdakwah, dan ketika Nabi Musa itu dikejar oleh musuh, di depan beliau terbentang Laut Merah. Maka seluruh murid-muridnya itu semuanya bingung harus lari kemana. Di depan ada laut, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Falamma taral jam'ani qala ashabu Musa. Ya. Dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan falamma taral al-jam'ani qala ashabu Musa. Ini satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menggunakan ashabu Musa. Selebihnya enggak ada sama sekali. Biasanya kaum Musa, tapi kalau di sini itu ashabu Musa. Mereka mengatakan inna lamudrakun. Wah, kami kekejar, ketangkep. Dalam riwayat yang disebutkan oleh tafsir, yang bicara ini ternyata bukan murid-muridnya Nabi Musa yang lama, tapi justru murid intinya. Disebutkan itu murid yang inti, ada yang mengatakan itu Yusha bin Nun. Saking nggak mungkin, ini mustahil. Dengan tenang Nabi Musa mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdi. Di hari itulah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari itu diabadikan oleh orang-orang Yahudi termasuk orang-orang Muslim untuk berpuasa Asyura. Pelajaran penting para ustadz dan ustadzah, ternyata setiap kebaikan yang dilakukan oleh siapapun itu pasti dikenang oleh sejarah. Ya. Semua para nama orang-orang baik di dalam Al-Quran, baik para nabi khususnya maupun orang-orang soleh, itu dikenang karena mereka melakukan kesolehan, sehingga sejarah mengenangnya dan tidak akan mungkin melupakannya. Semua para nabi itu yang ditonjolkan itu bukan profesinya, tapi adalah nilai ngajarnya kepada umat. Termasuk juga Luqman. Antum tahu Luqman Al-Hakim itu hanya seorang tukang kayu, orangnya pendek, hitam, bibirnya tebal-tebal, kakinya itu pecah-pecah, perutnya buncit, enggak bentuk, enggak seperti antum lah yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Tapi diabadikan oleh Allah karena apa? Karena beliau punya perhatian kepada anak. Maka setiap peristiwa yang kita lakukan itu pasti akan dicatat oleh sejarah. Termasuk juga hijrahnya Rasulullah SAW, itu ahli sejarah mencatat dengan detail mulai siapa yang pertama kali hijrah, bagaimana hijrahnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, bagaimana hijrahnya Abu Salamah harus pisah dengan istrinya Ummu Salamah, harus berpisah selama 1 tahun, bagaimana hijrahnya Umar bin Khattab, bagaimana bintangnya hijrah yaitu Abu Bakar. Maka dari apa yang kita
sampaikan tadi, yakini apa yang setiap apa yang antum lakukan itu pasti dicatat oleh sejarah. Pasti, apalagi kita ini guru. Semua murid itu pasti akan mengenang semua yang dilakukan oleh guru. Termasuk juga guru kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Ar-Rasul Al-Muallim. Kita masuk halaman yang ke-8, silahkan antum buka. Yang pertama, Nassul Qur'anil Karimi ala kaunir Rasul sallallahu alaihi wasallam mualliman. Ini sengaja ditulis oleh Abu Ghuddah, Abdul Fattah Abu Ghuddah, pertama kali untuk meyakinkan bahwasanya Rasulullah ini adalah sebaik-baik guru. Ini dalam rangka untuk meyakinkan Rasul itu guru terbaik, nggak usah nyari guru yang lain. Rasulullah sudah memberikan contoh yang baik, nggak perlu teori guru-guru yang lain. Apalagi teori-teori dari orang kafir, teori dari barat. Kenapa disebut dan sekitar 63 halaman itu muallif atau pengarang menyebut tentang kedudukan Rasulullah sebagai guru ini agar dalam diri kita membangun sebuah keyakinan apa yang sudah dicontohkan Rasul itu sudah cukup bagi kita. Nggak perlu pakai teori-teori yang lain. Nasul Quran, teks Quran, bahwasanya Rasul adalah seorang guru. Saya bacakan nanti kalau dibutuhkan yang diterjemah atau disyarah-syarah. Laqad asbatal Qur'anul Karimu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muallimun linnasi wal bashariyati jami'an ala umiyatihi wa sahrawiyati bi'atihi. Sungguh Al-Quran sudah menetapkan bahwasanya Rasul adalah guru untuk manusia, an-nas, wal bashariyah, dan kemanusiaan. Kalau dalam Al-Quran beda antara insan dengan bashar. Kalau dalam bahasa Indonesia insan manusia, bashar manusia. Tapi penggunaannya sangat berbeda. Insan itu digunakan di dalam Al-Quran untuk menitik beratkan kepada sifat manusianya, sifatnya bukan fisiknya. Termasuk juga secara taklif, secara beban moral, beban syariat, itu Allah menggunakan insan. Kenapa? Insan itu diambil dari kata-kata nasia yang artinya lupa. Ada yang ulama ahli bahasa mengatakan insan itu dari kata-kata anis, artinya kutuk. Jinak. Kemudian kalau bashar itu lebih menitik beratkan kepada fisik. Basyarah kulit. Maka beda antara bashar dengan insan. Kalau insan itu adalah sifat manusianya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu. Itu ke arah tugas sebagai manusia. Tapi kalau bashar itu adalah sifat fisiknya. Maka kalau Rasulullah SAW disifati oleh Allah selalu menggunakan bashar. Para nabi ya itu bashar. In hadza illa bashar, karena lebih ke arah fisiknya. Ala umiyatihi. Ya, padahal Rasulullah itu adalah manusia yang ummi. Ummi itu la yaqra wa la yaktub, tidak membaca dan tidak menulis. Itu sekaligus penegasan dari Allah. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat Nabi Muhammad itu memang ummi. Padahal Nabi yang pertama kali nulis dan baca siapa? Nabi yang pertama kali membaca dan menulis siapa? Nabi Idris. Dari kata darosa, Idris.
Tapi Rasulullah dibuat oleh Allah itu ummi untuk menambah keyakinan bahwasanya Rasul itu tidak pernah belajar kepada siapapun. Buktinya apa? Ya Rasulullah itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi beliau bisa melahirkan orang-orang yang bisa membaca dan bisa menulis. Wasahrawiyati biatihi, dan gersangnya padang pasir atau ya panasnya, kerasnya lingkungan Rasulullah SAW. Rasulullah diutus di tempat yang paling tidak dilihat oleh orang, yaitu Mekah, dengan kondisi masyarakatnya yang keras. Antum kalau pergi ke umroh, antum akan bedakan tabiat orang Mekah dengan orang Madinah. Orang Mekah itu kalau ngomong teriak-teriak, keras kalau ngomong itu, mau polisinya, mau karyawannya. Tapi kalau di Madinah itu ngomongnya itu pelan-pelan. Qala Allah Ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Al-Jumu'ah. Nanti ayat ini seperti ayat ini itu ada 3 ayat. Ya, surat Al-Baqarah mengatakan Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nanti yang kedua surat Al-Jumu'ah sudah kita baca. Nanti yang ketiga di surat Ali Imran, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba, dan seterusnya. Itu tugas Rasulullah SAW. Itu ada 3. Pertama adalah tilawah Al-Quran. Beda antara tilawah dengan qiraah. Kemudian tazkiyah, mensucikan diri. Kemudian yang ketiga adalah ta'limul kitab wal hikmah. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul, para ustadz dan ustadzah, begitu beliau diangkat menjadi Rasul, beliau sama sekali tidak sibuk dengan bisnis. Nah, sejak umur 37 mau ke 38, bisnisnya ditinggal. Total ditinggal. Siapa yang mensuplai ekonomi Rasul ketika Khadijah masih hidup? Itu adalah perdagangannya Khadijah. Nanti mulai kocar-kacir ketika Khadijah meninggal. Amul Huzn. Nanti ada boikot 3 tahun. Begitu Rasul pindah ke kota Madinah, pemasukan Rasul itu yang pertama adalah ghanimah, rampasan perang. Yang kedua fai. Fai itu harta rampasan tapi nggak pakai peperangan. Yang ketiga itu adalah hadiah. Dan nanti sepeninggalan Rasul SAW, istri Rasul waktu itu ada 9, itu ditanggung oleh sahabat kaya, Sa'ad bin Ubadah. Jadi nanti antum kalau doa kepada Allah itu sepertinya doanya Sa'ad bin Ubadah. Beliau doanya unik. Antum boleh, tapi harus siap. Ya Allah, saya ini tipe laki-laki yang tidak cukup dengan yang sedikit. Antum boleh berdoa, ya Allah, saya ini tipe laki-laki yang gak cukup motor itu dengan Vario. Saya pengennya yang Harley, ya Allah. Saya gak cukup dengan mobil yang odong-odong, yang second-second. Ya, saya maunya minimal Alphard, ya Allah. Boleh itu. Tapi antum harus siap dengan resikonya. Dan Sa'ad bin Ubadah itu dikabulkan oleh Allah. Begitu beliau kaya, keseharian para istri Rasul itu ditanggung oleh Sa'ad bin Ubadah. Wa qala ta'ala wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Wa arsalnaka, dan kami mengutus kamu wahai Muhammad, itu tugasnya rasulan, sebagai rasul. Misi utama kamu adalah sebagai rasul. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah bagi Allah itu sebagai.
Kemudian ayat yang ketiga, wa marsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Itu beberapa ayat yang menegaskan, dan masih banyak lagi ayat yang lain yang menegaskan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul, seorang nabi, seorang guru. Itu langsung yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah antum kalau ada nilai-nilai keguruan dalam diri antum. Kemudian yang kedua, itsbatu sunnati anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam muallimun hadin basirun. Ya. Beberapa hadis yang menerangkan bahwasanya Rasul ini adalah muallim, guru, hadin, pemberi hidayah, basir, ya, melihat, artinya sangat pandai. Laqad asbatatis sunnatul mutahharatu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muallimun hadin basir. Ada hadis, banyak hadis bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang guru, seorang pemberi hidayah, dan beliau mengetahui masalah. Satu, rawa Ibnu Majah fi sunanihi wad Darimi fi sunanihi wal lafdhu li Ibnu Majah. Nah, ini Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitabnya Sunan, Darimi dalam kitab Sunan, lafadznya lafadz Ibnu Majah. Sebelum kita lanjut, kita terangkan dulu, ulama dulu ahli hadis dalam menyusun hadis itu ada berbagai macam cara. Dalam menyusun hadis berbagai macam cara, dan kita tinggal menerima saja. Ada ulama itu yang menulis hadis berdasarkan abwab, berdasarkan bab-babnya. Biasanya bab-bab itu ada 8, mulai dari akidah, kemudian sirah, kemudian tafsir, kemudian akhlak, kemudian fitnah, kemudian asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, kemudian al-fadhail, keutamaan, yang terakhir manaqib. Ya, itu biasanya nyusunnya begitu, berdasarkan babnya. Nanti metode yang pertama ini nanti ada pecah lagi. Pertama berdasarkan bab-bab yang besar, maka ada namanya Al-Kitabul Al-Jami'. Al-Jami' nanti ada Al-Jami' As-Sahih lil Bukhari, Al-Jami' As-Sahih Al-Muslim. Di situ disebutkan misalnya bab tentang salat. Semua hadis tentang salat ada situ, nanti dipilih-pilah lagi, misalnya babu miftahis salat. Maka ada buku di sini menggunakan metode abwab, tapi secara tema besar. Itulah nanti ada kitab Al-Jami' As-Sahih lil Bukhari dengan Al-Jami' As-Sahih Muslim. Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Nanti yang kedua, masih bab tadi, itu sunan. Nah, ini Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, nanti ada 4 sunan. Sunan itu berdasarkan bab atau masalah fikih, itu lebih ditata lagi. Kenapa disebut sunan? Sunan itu sunnah, kebiasaan. Karena kebiasaan Rasulullah paling banyak itu adalah tentang bab fikih. Itu nanti ada kitab sunan terkenal, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, dan Sunan Nasa'i. Ya, nanti Sunan Nasa'i dipecah lagi, ada As-Sunanul Kubra dengan As-Sunanul Kubra. Sunan Kubra itu hadisnya banyak, kemudian beliau meringkas lagi hadis-hadisnya yang sahih menjadi As-Sunan Al-Sughra, dengan ada lagi nama lain Sunan Sughra itu dengan Al-Mujtaba. Jadi sudah dipilih-pilih. Nah, kemudian nanti yang ketiga, masih cara pertama berdasarkan bab, itu namanya ada kitab Al-Mustadrak. Mustadrak itu sesuatu yang ditemui, itu namanya Mustadrak. Yang paling terkenal adalah kitab Mustadraknya Imam Al-Hakim An-Naisaburi.
Itu Imam Bukhari dan Muslim membuat standar hadis. Syarat hadis sahih itu begini. Ternyata tidak semua hadis sahih itu ditulis oleh Imam Bukhari. Ya. Maka antum jangan dikit-dikit terimanya hanya sahih Bukhari Muslim, enggak. Banyak kitab sahih hadis sahih yang tidak ditulis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nanti ada mustadraknya Imam Hakim. Maka nanti ada tulisan biasanya di belakang hadis itu wasyartu lil Bukhari wa Muslim wa lam yukhrijahu. Syaratnya memenuhi syaratnya Bukhari Muslim wa lam yukhrijahu, tapi Bukhari Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Itu ala tariqil abwab, berdasarkan bab-babnya. Nanti ada ulama yang membuat hadis, menulis hadis berdasarkan asma'us sahabat, nama-nama sahabat. Jadi hadis ditulis berdasarkan nama sahabat. Nanti ada dua. Ada berdasarkan sahabat itu berdasarkan huruf hijaiyah. Hamzah misalnya Abu Bakar, Hamzah dulu, baru Abu siapa, terus nanti ada Abdullah bin Umar berdasarkan huruf hijaiyah. Sehingga dengan cara metode yang kedua ini memudahkan kita. Kira-kira Imam misalnya Abu Bakar itu meriwayatkan hadis itu berapa sih? Kita dulu disuruh ngapal hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Itu dari mana kita tahu? Kalau ngumpul dari Sahih Bukhari, itu enggak selesai-selesai itu. Karena apa? Terpecah. Nah, ada namanya nanti kitab Musnad. Yang paling terkenal adalah Musnad Imam Ahmad. Ya, Musnad Imam Ahmad itu berdasarkan periwayatan dari sahabat. Nanti ada Ma'ajim, Mu'jam. Ada cara yang ketiga itu berdasarkan gurunya. Nah, semua hadis yang diriwayatkan dari gurunya itu ditulis sama dia. Nah, jadi kalau As-Sunan itu adalah kitab yang ditulis oleh ulama berdasarkan bab-bab tertentu, tapi lebih menitik beratkan kepada ahkam syar'iyah, hukum-hukum syariat. Nah, wal lafzu li Ibnu Majah, berarti perawi hadis di teks ini ada dua. Ada Ibnu Majah, ada Ad-Darimi. Tapi yang dipakai itu adalah Ibnu Majah. Karena apa? Biasanya teksnya itu sama persis, ada biasanya itu beda beberapa lafaz. Maka tingkatan tertinggi itu adalah Al-Quran. Di bawah Al-Quran itu adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan sama lafadznya. Baru nanti sama maknanya. Maka ada buku segede Quran itu judulnya Al-Lu'lu'u wal Marjan. Itu adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan klop. Barulah nanti Sahih Bukhari. Ingat, Imam Bukhari itu buku hadisnya bukan hanya sahih, ya. Jadi ada beberapa. Maka dari apa yang Anda sampaikan, antum nanti tidak semua kitab sahih itu ada di kitab sahih 2 sama Sunan. Nanti ada beberapa kitab buku hadis sahih tapi di buku yang lain. Ya, termasuk misalnya ada buku judulnya Al-Mufharas, yang hadis itu kan yang bikin kan orang orientalis. Itu orang para dosen dan mahasiswa hanya buku itu yang dipakai. Sehingga kenapa misalnya begini, ini nanti kalau bab masalah fikih, kenapa tetap dalam mazhab Syafi'i itu kunut subuh itu mereka itu ngotot? Karena memang hadisnya sahih. Ya, itu contoh. Walaupun tidak ada di Bukhari, di Muslim, kitab Sunan nggak ada. Baik, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridainya. Radhiyallahu, jadi
tingkatan tertinggi doa itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kemudian tingkatan kedua adalah para nabi alaihi salam, alaihi wassalam, alaihi wassalam. Kemudian yang ketiga adalah para sahabat dengan bahasa radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu. Radhiya itu artinya puas. Ini kenapa tidak di akhir surat Al-Bayyinah itu ada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Itu Allah memang sudah meridhai. Ridho itu artinya puas. Allah puas kepada mereka, artinya Allah puas dengan kinerja mereka. Wa radu anhu, dan mereka ridho. Dan mereka ridho. Mereka ridho itu artinya mereka puas dengan pemberian Allah. Itu makna ridho. Sama-sama puas. Ridho Allah itu karena amal para sahabat terutama, dan para sahabat ridho dengan Allah karena amal mereka itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang radhiyallahu anhu, kadang-kadang radhiyallahu anhuma, kadang-kadang radhiyallahu anhum. Bedanya apa? Kalau radhiyallahu anhum kita paham, menyebut nama sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Jelas. Kalau radhiyallahu anhuma itu adalah ketika hadis itu diriwayatkan oleh sahabat dan bapaknya adalah sahabat. Ya, misalnya Amr ini sahabat, Abdullah itu bin sahabat, Amr bin As ini sahabat, dua-duanya sahabat, maka radhiyallahu anhuma. Kalau Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi kalau an Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, karena Umar sahabat, Abdullah anaknya itu juga sahabat. Dan Amr bin As ini adalah salah satu sahabat yang terlambat masuk Islam. Ya, nanti antum membaca di Sahih Muslim Islamnya Amr bin As. Sampai begitu masuk Islam, Amr bin As ini nggak berani melihat wajahnya Rasulullah. Maka kata beliau, jangan tanya saya Rasulullah itu wajahnya seperti apa, saya tidak berani menatap wajah beliau. Karena orang yang paling saya benci adalah Muhammad, orang yang ingin saya bunuh adalah Muhammad. Waktu menjahiliyah. Kemudian Allah memberikan saya hidayah. Itu beliau cerita menjelang wafat. Kemudian Allah memberikan saya hidayah dan saya datang kepada Rasul dan saya bertanya, wahai Muhammad, kalau saya masuk Islam, apakah Allah mengampuni dosa saya? Ini sahabat yang masuk Islam tapi minta syarat, ini Amr bin As. Ya. Dan Amr bin As nanti baru 3 bulan masuk Islam langsung diangkat menjadi komandan perang, panglima perang. Karena apa? Amr bin As ini termasuk sahabat yang sangat cerdas. Ya, nanti ada orang Arab mengatakan adhadu hadil Arab arba'ah. Orang cerdas di kalangan orang Arab itu ada 4. Salah satunya adalah Amr bin As. Antum buka buku judulnya Akhbarul Adqiya, berita-berita orang cerdas, karangan Ibnu Al-Jauzi. Itu Azkarul Adqiya. Siapa sih orang cerdas itu? Apakah orang yang IQ-nya 5.000, 6.000? Nah, itu ternyata di situ disebutkan teori tentang orang yang cerdas, nanti sama baru menjelaskan orang-orang yang cerdas. Salah satunya itu adalah Amr bin As. Contohnya begini. Kita baru belum masuk ya, nggak apa-apa ya. Contohnya begini. Amr bin As ini pernah pergi dari Mekah ke Madinah. Ya, di tengah jalan beliau ditangkap oleh perampok Qati'ut Thariq. Itu 8 orang dan mau dibunuh.
Kira-kira kalau antum ditangkap di jalan melawan 8 orang dan orangnya itu memang kerjaannya itu bunuh, apa yang antum lakukan? Antum sabuknya sudah putih antum itu. Belum hitam, sudah putih antum sabuknya. Antum sabuknya udah hitam itu. Apa yang antum lakukan? Lawan 8 orang. Nah, antum apa yang dilakukan? Amr bin As ini cerdas. Itu cerdas itu seperti itu. Kata beliau, wahai perampok, kalian tahu kenapa saya pindah dari Mekah ke Madinah dan kenapa saya berangkat sendirian? Tuh, tenang, beliau itu tenang duluan. Ya, perampok itu nggak tahu karena udah dipegang oleh sama pimpinannya itu. Karena ini saya punya penyakit menular dan penyakit saya ini menular kalau dipegang. Dan tadi pimpinan kalian sudah memegang saya, berarti penyakit itu sudah menular ke dia. Yang 7 orang langsung kabur, Pak. Dah tinggal 1 orang. 1 lawan 1, orang standar kita itu 1 lawan 2. Ya. Ya. Alimallahu ana fikum dha'fa fa iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atun yaghlibu mi'ataini. Jadi 100 melawan 200, berarti kekuatan kita itu seharusnya 2 kali lipat. Oh, udah beres. Kemudian kata Amr bin As, begitu dia jauh, mereka jauh, tahu nggak penyakit saya itu apa? Saya itu punya penyakit, saya ini terlalu cerdas. Dan begitu kamu megang tadi, kecerdasan saya itu sudah nyampe ke kamu. Nah, karena kamu itu sudah kena penyakit saya, kecerdasan saya, bahaya dibunuh, Pak. Itu cerdas tuh begitu. Bukan cerdas itu 5 kali 5 berapa? Sinus 500 dikali berapa, kosinus itu kan di kertas itu. Ini Amr bin As. Ada 4 orang. Nanti kita bahas buku Akhbarul Adqiyah. Nah, kemudian yang ketiga, kalau orang sudah meninggal, bukan nabi, bukan sahabat, dan dia muslim, maka kita mengucapkan rahimahullah. Rahimahullah. Maka bahasa almarhum jangan dipakai untuk orang kafir. Almarhum LB Murdani, oh nggak boleh. Almarhum Fir'aun Al-Fatihah, nggak boleh. Nah, kalau yang masih hidup, hafizahullah. Begitu ini Islam mengajarkan. Dan kenapa? Karena mereka itu semuanya punya kontribusi kepada kita. Mereka punya kontribusi kepada kita, maka tugas kita adalah mendoakan. Baik. Qala, hadis ini dinyatakan dhaif tapi banyak syawahidnya. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min ba'di hujarihi. Suatu ketika Rasulullah SAW keluar dari sebagian kamar-kamarnya. Hujar itu jamak hujrah. Hujrah itu jamaknya bisa 2, jamak taksir hujar atau jamak muannas salim hujurat. Kenapa? Rasulullah SAW dalam Al-Quran itu kadang-kadang disebut dengan buyut. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dana lakum. Rasulullah rumahnya itu kadang-kadang disebut dengan buyut, bait, karena memang berfungsi sebagai bait. Apa bait fungsinya? Tempat untuk istirahat, mabit. Nanti malam antum mabit kan semuanya? Nah, ini berarti bait. Nah, bait. Maka rumah itu dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab ada 4. Ada sakan, ada bait, ada dar, ada manzil. Dan masing-masing punya makna yang berbeda. Itu bait. Nah, di sisi lain Rasulullah SAW itu rumahnya disebut dengan hujurat. Maka ada surat Al-Hujurat. Surat setelah surat Al-Fatah, sebelum surat Qaf. Al-Hujurat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Betul di lupa saya. Alladzina amanu la tuqaddimu baina yaday walladzina amanu la tarfa'u aswatakum innalladzina yaquluna Rasulullah. Pokoknya itulah surat Al-Hujurat. Saya lupa teks pas ayat keberapa. Kenapa disebut hujurat?
Hujurat itu dari kata-kata hijr, menghalangi. Hajar itu menghalangi. Kenapa hujurat dikatakan hujurat? Karena ada penghalang antara kamar satu dengan kamar yang lain. Terus rumah Rasulullah SAW disebut hujurat karena memang Rasulullah itu rumahnya hanya kamar, satu kamar untuk semuanya. Itulah disebut dengan hujurat. Kenapa? Di samping kiri, berarti di sebelah sini, samping kiri masjid itu terjejer semua rumah istri-istri Rasul. Istri Rasul di Madinah itu ada 10. Semuanya ada di samping kiri Masjid Nabawi, kecuali rumahnya Maimunah, itu agak jauh. Berarti ada 9. Dan rumahnya Rasul bentuknya itu hanya kotak, sekotak gini aja. Sekotak aja. Nanti kotak lagi, kotak lagi, kotak lagi gitu. Dan bentuknya itu tanah yang dipres, ya dipres. Dulu sudah bikin bata itu sudah ada. Antum kalau ke Mekah nanti akan biasanya dibawa oleh travel museum Badui. Itu ada alatnya. Tanah nanti ditambah dengan ilalang, itu kuat sekali. Itu nanti dibangun. Tinggi rumah Rasul itu kalau orang dewasa tangannya begini, itu kena di atapnya. Jadi kira-kira tinggi rumah Rasul itu sekitar 2,5 meter. Jadi sundul, tangannya itu kena. Kemudian bentuknya itu hujurat. Ya, hujurat. Jadi istri itu jejer gitu, Pak. Istri Rasul itu jejer di sana. Dan herannya itu semuanya akur. Maka antum kalau mau, antum ya jangan dengar akhwat. Antum kalau mau poligami, mau metode Ibrahim alaihissalam atau metode Nabi Muhammad, terserah. Kalau metode Ibrahim itu Syam dengan Mekah, kira-kira ya Bandar Lampung dengan Surabaya gitu. Itu metode Ibrahim. Atau metode Rasulullah, dibuat satu komplek. Antum nyari klaster, antum borong semua klaster itu. Atau istri 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau saya teorinya sudah matang saya teori. Prakteknya belum, karena Ustaz Yasin belum ngasih contoh. Lanjut. Fadakhalal masjid, kemudian beliau masuk masjid. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, wa yad'unallah, dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Wal ukhra, halaqah yang kedua, yata'allamun, mereka belajar, wa yu'allimun, dan mereka mengajarkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, kullun ala khair, semuanya baik. Haula'i yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah, mereka itu membaca Quran dan berdoa kepada Allah. Fa in syaa'a a'tahum, kalau Allah berkehendak Allah kasih mereka. Wa in syaa'a mana'ahum, kalau Allah berkehendak Allah tahan. Wa haula'i yu'allimuna wa yata'allamun, dan halaqah yang kedua adalah mereka mengajar dan belajar. Wa innama bu'ithu mu'alliman, sesungguhnya saya diutus itu sebagai guru. Fajalasa ma'ahum, lalu Rasul duduk bersama mereka. Dari hadis ini ada banyak faedah yang bisa kita ambil. Pertama, Rasulullah masuk masjid, ternyata di masjid itu ada yang baca Quran, ada yang belajar. Berarti fungsi utama masjid dulu itu bukan sekedar untuk sholat, tapi untuk belajar. Dan itu yang ingin kita hidupkan di Darul Fatah. Ya, yang kita ingin dihidupkan di Darul Fatah, belajar itu di masjid. Dan fungsikan masjid sebagai tempat belajar. Kenapa? Satu, biar yang infak masjid itu pahalanya banyak. Ya, karena masjid kalau hanya kosong, hanya untuk sholat 5 waktu, yang infak itu ya nggak banyak. Tapi kalau masjid digunakan untuk semuanya, kayak ini untuk taklim seperti ini, antum dapat. Kalau dulu antum nyumbang nggak dulu? Nggak nyumbang ya? Nggak nyumbang, alhamdulillah. Nyumbang Ustaz, nyumbang senyuman, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, anak didik itu dekat dengan masjid.
Ingat, manusia itu makhluk sosial. Anak mulai menjadi makhluk sosial itu sejak umur 6 tahun. Mulai anak 5-6 tahun itu sudah mulai keluar rumah. Jangan dibalik antum. Kalau dibalik kualat antum dengan Rasul. Umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sering dititipin orang lain. Itu salah. Ya, itu salah. Begitu sudah 6 tahun, antum malah tahan. Jangan, ini bahaya. Itu salah. Kualat antum sama syariat. 1 sampai 5 tahun setengah biarkan anak itu di dalam rumah. Sehingga bapak ibunya itulah menjadi bintangnya, menjadi pahlawannya. Anak antum kok kalau nangis manggilnya orang lain, itu berarti antum error. Nangis, anaknya bapaknya misalnya Muhammad, dia manggilnya Pak Umar, kemana Pak Umar? Oh, ini berarti kehilangan idola. Biasanya yang dipanggil siapa? Pembantu. Itu salah. Nah, mulai 6 tahun anak dibawa ke masjid. Sehingga sosial pertama yang dia kenalkan adalah masjid, dan itu terus berlanjut. Kenapa? Insya Allah orang yang ke masjid itu walaupun jelek pasti baik. Sejelek-jeleknya orang ke masjid masih ada nilai-nilai kebaikan. Tapi sebaik-baiknya orang yang nggak pernah ke masjid itu pasti jelek. Antum nanti kalau punya anak seperti itu ya, dibiasakan seperti itu. Maka saya pengen nanti antum sekitar 4-5 tahun yang akan datang, taklimnya nanti anak-anak itu di belakang wecer itu seneng saya itu lari-lari. Ini baru 1, 2, 3, baru 3. Mana anak yang lain? Ya, kok mana anak-anaknya? Oh, belum nikah. Tuh. Saya pengen tuh rame di belakang itu anak-anak itu. Enggak apa-apa, kencing lah, biasa aja. Oh, nanti bapaknya yang suruh ngepel. Oh, udah selesai. Ya. Jangan diendap aja di rumah. Kalau sudah 6 tahun, 7 tahun itu dibawa ke masjid. Itu yang pertama ya. Masjid berfungsi sebagai tempat belajar. Ya, kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dua, di sini baca Quran, di sini belajar, dua-duanya tidak disalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting untuk antum para guru, para ustadz, melihat fenomena di sekitar kita, orang-orang yang dikit-dikit itu sering menyalahkan, ya, dikit-dikit itu memojokkan, itu harus banyak-banyak belajar bersama Rasulullah SAW. Ya, betapa Rasulullah SAW itu enggak, yang baca Quran belajar dulu, yang belajar baca Quran dulu, enggak, dua-duanya dihargai oleh Rasulullah SAW. Maka di Darul Fatah itu antum kalau ditanya Darul Fatah ini mazhabnya apa, itu nggak jelas. Maksudnya nggak jelas itu bukan nggak bermazhab. Ya, kita tidak sampai kami dengan para ustadz itu berbeda pendapat itu biasa. Saya dengan Ustadz Ari sama Ustadz Hamdal, itu ya, guru kita satu dulu di Libya, tapi dalam prakteknya beda-beda. Itu biasa saja. Maka kita, tapi jangan nanti juga semuanya dibolehkan. Ya, itu nggak boleh juga seperti itu. Intinya adalah menghargai, dan itu yang susah dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, fajalasa ma'hum, Rasulullah ikut duduk bersama mereka. Artinya apa? Rasulullah SAW itu tidak segan-segannya untuk bergabung dengan para sahabat. Di satu sisi beliau sebagai guru, tapi di sisi lain beliau juga nimbrung dengan para sahabat. Maka antum jangan menjadi manusia yang jaim gitu ya. Mabit bersama santri, nggak mau Ustaz, level saya ini udah guru, saya ini udah senior Ustaz, saya ini sudah lektor kepala misalnya gitu. Itu apa itu? Enggak seperti itu. Rasulullah bersama mereka, tidur bareng Rasulullah, tidur bersama mereka. Itu penting. Kemudian yang kedua, satu lagi, ya, bau-bau makanan kayaknya nih, udah mau maghrib, ya. Warwa Muslim meriwayatkan fi kitabit tolak, bab tolak. Nah, fi sahihihi, tadi
Saya sebutkan tadi bedanya antara sahih dengan as-sunan. Fi qissati takhyirin Nabi sallallahu alaihi wasallam zaujatihi syarifat radhiyallahu anhu hunna, ketika Rasulullah memilih ya para istri-istrinya yang mulia itu. Ya, istri Rasulullah SAW 11, untuk hafal, ketika di Madinah tinggal 10, nanti tinggal 9 karena Zainab bin Jahsy meninggal, tinggal 9. Nah, dari 9 itulah kemudian Rasulullah wafat, 9 itu semuanya menjanda. Waqad bada'a bi Aisyah minhunna, ternyata Rasulullah milih Aisyah. Dari semuanya itu yang dipilih Aisyah. Apa enggak senang Aisyah itu? Aisyah sangat senang sekali. Aisyah itu putrinya Abu Bakar. Dan Aisyah dinikahi oleh Rasulullah karena mimpi. Ya, karena mimpi. Maka antum kalau mimpi menikah dengan siapa, langsung aja kasih tahu. Ukhti, tadi malam saya mimpi saya menikah dengan kamu. Lah, antum udah nikah, tapi ini mimpi dari Allah, ini ilham. Para akhwat kalau seperti itu bawa golok aja. Ya, itu hanya untuk Rasulullah ya. Tapi bisa jadi iya, bisa jadi iya. Nah, itu Aisyah. Fakhtarathu radhiyallahu anha, maka Aisyah pun memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raghibat minhu, dan Aisyah senang alla yukhayyira ghairaha, bahwasanya Allah yukhbira ghairaha, dan Aisyah pengen agar Rasulullah itu tidak mengasih tahu, tidak memberitahu selain beliau, annaha ikhtaratu, kalau beliau itu, kalau Aisyah itu memilih Rasulullah. Diam-diam aja ya Rasul, dah kamu nginep di sini. Antum bayangkan, antum punya istri banyak, antum bayangkan aja, antum punya istri 4, kemudian antum milih Aisyah. Kemudian kata Aisyah, ini ya Pak, itu Masya Allah, diam aja Pak, saya memilih kamu di sini. Engkau jangan bilang ke istri-istri yang lain. Kan kadang-kadang istri antum 4, kan antum punya grup WA. Nah, grup istri-istri solehah ya, gitu. Teori, ini hanya teori aja. Ini nggak ada antumnya. Bisa-bisa Masya Allah. Nggak ada, antum cek, ini nggak ada. Istri saya baru 1. Faqala laha alaihi salatu wassalam, lalu Rasulullah SAW bersabda, innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'attinan atau muta'atnitan. Ini enggak begitu jelas. Tar dulu. Nah, mohon maaf saya sudah tua, saya harus pakai senter ini. Sesungguhnya Allah itu tidak mengutus saya itu sebagai mu'annitan. Ya. Mu'annitan itu menyusahkan. Allah tidak mengutus saya itu untuk menyusahkan, wala muta'annitan, ya, dan menyakitkan. Walakin ba'athani mu'alliman muyassiron, tapi Allah mengutus saya itu menjadi pengajar dan pemberi kemudahan. Itu Rasulullah SAW. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Ya, kita cepetin. 1, yang namanya cemburu itu adalah watak dan sifat manusia. Jadi kalau istri antum dan antum nggak punya sifat cemburu, berarti antum nggak normal. Dan cemburu itu hanya ada di dunia. Di akhirat Allah akan cabut seluruh cemburu istri kita. Maka nanti di akhirat istri antum minimal 2. Iya, minimal 2. Minimal istri antum 2. 1 istri antum yang di dunia, 1 hurun ain, bidadari. Maka dalam Al-Quran ketika berbicara masalah wanita itu kadang menggunakan zaujah, kadang menggunakan hurun ain. Hurun ain itu bidadari. Dan antum sudah dicatat nanti antum bidadarinya ada berapa. Ada hadis kan? Tidak ada, tapi ini nggak cocok untuk para ustazah.
Tidak ada seorang wanita yang menyakiti suaminya, melainkan istrinya yang di surga berupa bidadari akan mengatakan, wailul laki, celaka kamu wahai para perempuan. Itu juga suami saya. Jadi kalau ustazah itu kalau suka ngomongin jelek suaminya, dibentak-bentak, dilaknat oleh bidadari. Cocok? Hadis Abu Dawud, antum cari sendiri teksnya itu, hadis Abu Dawud. Saya bacanya juga lama itu dan belum pernah saya sampaikan ke istri saya. Itu ya. Jadi di dunia cemburu itu adalah fitrah dari Allah. Nanti di akhirat cemburu itu dihapus oleh Allah. Dalilnya apa? Antum buka surat Al-Waqiah. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud. Sidr itu pohon bidara, makhdud itu yang dicabut durinya. Antum buka di tafsir Ibnu Katsir, di akhirat itu tidak ada yang tidak bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang. Ya. Syaukah, paku atau duri itu dicabut oleh Allah, apalagi cemburu. Maka nanti di antum di akhirat, maka sabar aja. Antum kalau di dunia nggak bisa poligami, sabar aja. Di akhirat antum pasti poligami. Ya, iya. Dan nanti di akhirat istri antum nggak bakalan menggugat antum. Wallahi, nggak bakal menggugat cerai. Ceraikan saja di akhirat, nggak ada istri kita yang minta cerai. Kenapa? Karena di akhirat istri kita nanti akan banyak menikmati fasilitas. Jadi antum kemana aja terserah. Gimana nggak menikmati fasilitas? Kursinya dari emas perak, dilus-lus. Kemudian tempat tidurnya, ya, muttaqina ala furushin batainuha min istabraq. Ya, mereka bertelekan di dipan yang dalamnya dipan itu aja dari istabrok. Istabrok itu adalah sutra yang paling halus. Dalamnya aja sutra. Antum kalau beli kasur, dalamnya isinya apa? Gombal-gombal ya. Nah, dalamnya halus, istri kita nyaman. Nah, lah kalau dalamnya aja dari sutra, luarnya apa? Ulama mengatakan luarnya itu nanti istilahnya apa? Kain luar itu apa namanya? Spray. Spraynya itu dari cahaya. Lah gimana istri kita nggak terpesona? Lah kita pergi dibiarin sama istri kita. Sendoknya dari emas, gelasnya dari emas. Lah gimana? Istri nanti nggak perlu nggak perlu masak. Para umahat nggak perlu masak nanti ya. Tinggal pelayan apa? Rendang. Oh, ada rendang. Pelayan tempoyak. Tempoyak nggak ada, tempoyak. Saya nggak senang tempoyak. Abdullah bin Umar mengatakan satu keluarga suami istri nanti pelayannya ada 2000. Ini bukan hadis tapi perkataan sahabat. Ya. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Baik, sebelum dilanjutkan, kalau ada yang mau ditanya, monggo. Ya, silakan. Apa Ustaz? Hah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Siapa yang tidak menikmati surga dunia, dia tidak bisa menikmati surga akhirat. Nah, yang bujang pulang aja sana. Hadis dhaif, ada hadis dhaif. Rasulullah SAW bersabda, syarru mautakum azzabukum. Hadis dhaif, tapi dipakai. Sebaik-baik jenazah di antara kalian adalah jenazah yang meninggal dalam keadaan membujang. Nah, itu kalau boleh jangan disolatin lah itu. Enggak, tapi ini guyon. Artinya gini, itu sudah dibahas. Orang yang meninggal di waktu bujang atau lagi jomblo
Ya, itu nasibnya gimana? Seingat saya pernah saya terangkan ada 6 kemungkinan orang itu masuk surga. Ya, tolong antum hafal dan antum diskusikan dengan istri antum. Ya. Kemungkinan 6 itu yang pertama meninggal dalam keadaan bujang atau jomblo, artinya laki perempuan sama aja. Maka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan bidadari yang paling baik menurut dia. Dia minta, ya Allah saya pengen istri saya nanti yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya kuning. Oh, dibuat oleh Allah. Loh, nanti ada bidadari warna hitam banget. Itu punya siapa? Umar bin Khattab, bukan Bilal, Umar. Umar nanti itu punya istri bidadari hitam banget. Antum buka bukunya Muhammad Al-Minshawi, Mi'atu Kisah wa Kisah min Hayati Umar. Rasulullah mimpi di surga itu ada bidadari hitam. Rasul bertanya kepada Jibril, itu punya siapa? Punya Umar bin Khattab. Loh, antum bisa nanti milih, ya Rasul, ya Allah saya pengen bidadari yang kedua ini hitam banget. Boleh. Ya Allah, bayda aswad sauda. Boleh. Boleh. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suami yang istrinya masuk ke neraka atau istri masuk surga, suaminya ke neraka. Salah satunya masuk surga, salah satunya masuk neraka, sama seperti pertama. Allah sediakan jodoh terbaik. Kemudian yang ketiga, suami istri yang cerai dan dua-duanya masuk surga. Ya, suami istri yang cerai dua-duanya masuk surga, maka Allah tidak pertemukan mereka. Allah Subhanahu wa taala ngasih suami yang mencerai itu adalah istri khusus. Allah memberikan istri yang dicerai itu suami khusus. Ya, maka cerai itu melepas semua ikatan dunia maupun di akhirat. Sehingga nanti antum baca di surat At-Tahrim, Rasulullah setelah kejadian surat At-Tahrim itu Rasulullah mencerai Hafsah, putrinya Umar bin Khattab. Kemudian Jibril ngasih tahu, wahai Muhammad, raji'ha fa innaha sawwamah qawwamah. Muhammad, rujuklah Hafsah itu karena dia itu adalah banyak puasa dan banyak qiyamul lail. 3. Yang keempat, suami istri itu suaminya meninggal atau istrinya meninggal, kemudian dua-duanya tidak menikah lagi. Saya meninggal, istri saya sampai dia meninggal enggak nikah lagi. Atau istri saya meninggal, saya sampai mati, saya tidak menikah lagi. Di akhirat Allah akan pertemukan mereka. Yang kelima, suami meninggal, setelah itu istri menikah lagi. Ya, misalnya Ustaz Septian meninggal, istrinya menikah lagi, maka istri itu nanti akan menjadi istri bagi suami yang terakhir. Lah beliau gimana? Dicarikan oleh Allah istri yang lebih bagus. Itu yang kelima. Itu ya. Itu nasibnya. Baik, ada lagi? Oh, yang keenam. Oh ya, lupa. Suami istrinya meninggal, misalnya Hafiz Suyanto. Istri saya meninggal, terus saya nikah lagi. Nah, kalau untuk itu contohnya saya, Ustaz. Saya menikah lagi. Kemudian semuanya masuk surga. Istri saya masuk surga, istri yang kedua masuk surga, istri ketiga masuk surga. Misalnya begitu nikah dengan saya, nikah lagi, nikah lagi. Contoh. Saya berani begini karena istri saya itu nggak lihat. Maka di surga nanti semua istri itu dikumpulkan menjadi istri untuk beliau. Tapi nggak boleh antum berdoa, ya Allah mudah-mudahan istri saya meninggal, nggak boleh. Bahaya, nggak boleh itu ya. Nah itu. Dan antum boleh, itu tolong diskusikan nanti. Nggak apa-apa diskusi, walaupun hasilnya perang nggak apa-apa, biasa aja. Nah, nanti antum juga mulai diskusi tentang Mi, nanti kalau Abi meninggal, Umi nikah lagi enggak? Itu sampai harus berani begitu antum.
Dan antum punya hak untuk memberikan wasiat. Kayak Abu Darda. Abu Darda itu ketika mau meninggal beliau mengatakan kepada Ummu Darda, "Mi, nanti kalau saya meninggal kamu jangan menikah lagi." Antum berani nggak begitu nak? Berani nggak? Kalau saya meninggal duluan, Umi jangan nikah dengan siapapun. Kalau Umi pengen mau, kalau saya itu jadi suami Umi di surga, susah nyari api kayak saya ini. Itu. Atau caranya Abu Salamah. Abu Salamah itu ketika mau meninggal, beliau menyampaikan kepada Ummu Salamah, istri beliau namanya Ummu Salamah. Mi, nanti kalau saya meninggal, menikahlah dengan orang yang tidak menyakiti kamu. Maka begitu Abu Salamah meninggal, beliau diajarin oleh Rasulullah dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Masa idahnya habis, datanglah Abu Bakar ngelamar, ditolak. Datanglah Umar ngelamar, karena Ummu Salamah masih umur 36 tahun, masih muda dan cantik. Sampai Aisyah, begitu Aisyah dengar Rasul mau melamar Ummu Salamah, Aisyah ini kayak apa sih Ummu Salamah itu kok Rasul sampai tertarik dengan beliau, apa gak kurang saya ini. Dilihat, akhirnya didengar, cantik gini. Akhirnya beliau lihat sendiri. Apa kata Aisyah? Ternyata apa yang diucapkan orang, kenyataannya itu lebih daripada apa yang diucapkan orang. Itu Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah kemudian menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Itu Ustaz Fathur Rahman. Nah terserah, yang bujang kalau mau dapat bidadari yang nggak usah nikah. Ya, itu nggak usah nikah di dunia, nanti langsung dapat bidadari di akhirat. Allahu Akbar. Nggak, itu salah. Yang benar ini lewat jam 6 pas. Jadi masih 3 menit. Jangan langsung adzan. Baik, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.